Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Makfiro dengan rekan saya Helen Imeganat Siange dengan mata kuliah pemeriksaan audit. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan audit. Pengertian laporan audit. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi 4 standar laporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum. Hakikat dan kebutuhan akan laporan audit. Yang pertama yaitu pertentangan kepentingan, yaitu banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara mereka sendiri dan manajemen entitas. Yang kedua, konsekuensi. Laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting dan dalam beberapa kasus merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan, peminjaman, serta keputusan lainnya. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan telah menjadi demikian kompleks. Yang kelima, keterpencilan, yaitu para pengguna laporan, bahkan pengguna yang paling pandai sekalipun menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama guna melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor jarak, waktu, dan biaya. Bagian-bagian dari standar laporan audit ada 3, yaitu yang pertama paragraf pendahulu, yaitu paragraf pendahulu memuat 3 hal pernyataan faktual. Tujuan utama dari paragraf ini adalah untuk membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Yang kedua, paragraf ruang lingkup. Paragraf ini menguraikan sifat dan lingkup audit. Yang ketiga yaitu paragraf pendapat. Paragraf pendapat yaitu memenuhi 4 standar pelaporan. Kemudian kondisi laporan wajar tanpa pengecualian, di mana bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lebih dari 90% laporan audit menggunakan berikut ini. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut ini terpenuhi, di antara lain yaitu: yang pertama, semua laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam pengawasan. Yang ketiga, bahwa bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melakukan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima, tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Jika semua persyaratan ini terpenuhi, masing-masing auditor dapat menggunakan istilah yang sedikit berbeda tetapi maknanya adalah sama. Tipe-tipe laporan audit. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Kemudian kondisi yang menyebabkan penyimpangan. Dalam praktik, dapat muncul kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan auditor menerbitkan laporan. Penyimpangan dari laporan tergolong dalam salah satu dari 2 kategori berikut. Yang pertama, laporan standar dengan bahasa penjelasan, di mana karakteristik berbeda yang ada dalam kategori laporan ini adalah bahwa paragraf pendapat tetap
menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Yang kedua, jenis-jenis pendapat lain, di mana kategori kedua penyimpangan dari laporan adalah apabila terjadi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, laporan standar mengandung penyimpangan yang material dari GAAP. Yang kedua, auditor tidak mampu mendapatkan bukti kompeten yang cukup berkenaan dengan satu atau lebih asesori manajemen sehingga tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyanggah, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.